Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Kita kembali di video Digi Teaching ya setelah cukup lama nggak update lagi ya. Sekarang kita kembali untuk belajar bersama. Dan kali ini seperti yang kalian lihat ini di suasana baru ya guys. Ini dunia Minecraft ya, dimana semuanya serba kotak-kotak ya. Dan semoga ini bisa menjadi pengalaman baru kalian dalam belajar bahasa Inggris. Tidak lagi misal dengan papan tulis biasa, kali ini memang kita di dunia game seperti ini ya. Oke, ini memang kebetulan template word-nya atau word template-nya ini buatan orang ya. Jadi saya di sini hanya menambahkan elemen-elemen pembelajarannya aja. Tapi kalau dunianya ini yang bisa kalian lihat semuanya sudah ada di aplikasi ini, tinggal kita pakai saja gitu ya. So it's an amazing world ya. Oke, kita masuk dulu. Ini is palace ya, kind of istana kali. Kita masuk. Di sini kita akan belajar. Sudah ada 2 orang yang sudah saya set memang sebagai our penyambut tamu lah ya, as a penyambut tamu. Oke. Ini ada papan tulis. Oke. Welcome to Ginola First ya, by Minecraft Education Edition ya. Today you will learn English in a brand new experience, a brand new approach, a brand new metaverse ya. Aku harap kalian menikmati dan memahami pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan bermain, sincerely Mr. G ya. Jadi ini dunia, ada penambahan yang saya tambahin, namanya Ginolaverse memang sesuai dengan nama saya ya, tapi Ginolaverse dengan Minecraft Education Edition gitu ya. Jadi ini ada 2 orang, Tony and Tina gitu ya. Kita akan coba ngobrol dengan mereka. Ini saya belum matiin WB. Nah, biar ini ya. Saya matiin dulu word buildernya. Oke, kita dengar suara Tony. Ya. We hear Tony's voice. Ya. Oke, kita listen sama-sama. Hello, are you David? Nice to see you. I'm Tony, I am Mr. G's assistant. Mr. G told me to give you a starter pack for studying today. Please accept it. Oke, ya. Jadi ini si Tony, ya. Ini kita bisa translate juga sih guys. Kita bisa translate juga di sini. Document, ya. Kita ikutin. Oke, ya. Halo, apa kau David? Senang bertemu, ya. Asisten Tuan G, ya. Mr. G mengatakan bahwa akan ada kartu perdana ya. Starter pack ya. It's starter pack berarti alat yang kita akan gunakan gitu ya. Jadi di bahasa Indonesianya ini sekarang kita akan menerima sesuatu dari Mr. G melalui Tony. Kita akan coba. Oke, dikasih 1 kamera, 1 portfolio, and melon 10 ya, lumayan nih. Coba kita foto dulu nih berdua. Cheese. Oke. Keren ya. Dikasih kamera guys gratis. Kita foto-foto dulu lah ya sebelum belajar kali ya. Kita bisa foto-foto dulu. Wah, ini keren sih. Ya. Ini kalau ada beneran in the real world, amazing sih. Wah, ya enggak. Wih, kita lihat guys di sini ada Bentar ya, kita foto-foto dulu lumayan nih. Udah lama kita bisa begini ya. Wih, mantap. Wih, ada ayam juga guys, ya. Ada ayam juga nih. Oke. Wih, mantap. Ini, this is what? Ilama mungkin. Ada. Pas pulang ada kita, ya. Oke, wah dikasih kamera ya, foto-foto ya guys ya. Mumpung guys. Ya, oke. Thank you Mr. G atas titipannya, ini berguna banget. Lalu kita makan dulu kali ya. Coba. Ya.
Ini foto-foto kita tadi ada langsung di album. Ya. Nah, ini Tony and Tina di sini. Kita bisa kasih caption Tony Tina, ya. Wah, ya. Itu ini Palace. Ya, kita bisa kasih captionnya di sini. Palace. Di sini apa ini? Ini miniatur, I think. This is miniature one. I don't know what it is. Kalau tahu pasti di komentar boleh ya. Ini it's like chicken maybe. Chicken maybe. It's like a chicken, but I don't know really. I'm not really sure what it is. Okay, this is I'm not sure apa ini ya. I'm not really sure. Tapi I don't know. Is this ilama or not? Yeah, you can comment ya. Kasih komentar kalau ada salah ya. Oke, kita ngobrol dulu dengan Tina. Nah, kita dengar dulu apa kata Tina ya, the voice of Tina gitu ya. Jadi kita kembali sembari belajar sambil main ya guys ya. Jadi kita akan sambil explore. Ini aja I use stick ya. I use joystick ya untuk kita sambil sambil saya ngajar. Dan juga sini ada penanya nanti untuk kita belajar juga pakai ini. Jadi kita sambil belajar dan bermain ya. Oke, kita choose suaranya because Tina is a female ya. Hello, I'm Tina, who is not only Tony's twin, but also Mr. G's assistant. This is the message from Mr. G. Morning, David. Your quest, should you choose to accept it, you will learn about a report text. You will meet some people who will test your knowledge about report text. So, make sure you do it seriously and very best. Good luck and see you. Oke ya. Jadi itu kata Tina tuh. Kita ada quest ya, ada mission ya. Should you choose to accept it? Ya ini kayak di film Mission Impossible ya. Jadi film Mission Impossible. You will learn about a report text. Kita akan belajar tentang report text ya. You will meet some people, kita ketemu beberapa orang yang akan mengetes kemampuan kita atau pengetahuan kita tentang report text gitu ya. Jadi she said do it seriously and very best, and Mr. G also say good luck and see you ya. It means kita akan ketemu Mr. G nanti di akhir pembelajaran gitu ya. Okay, thank you Tina for the explanation. The accept ya, decline. Kalau kita accept, kita decline dulu, kita kemana ya? Walah guys, membalik ya ke sini ya, membalik. Oke. Kalau kita belum siap, tadi kita akan dikembalikan ke sini tadi ya. Kalau kita tadi belum siap, if we choose decline ya, nanti kita akan dilempar ke itu. Nah, kejam juga. Kita coba accept. And quest started ya, katanya quest, berarti questnya akan dimulai. Nah, kita harus ngapain ya, kita pilih yang show objektif ya, kalau kita mau tahu kita mau ngapain. And we will meet Lucy. Oke, we will meet Lucy. Oke. Kita akan cari Lucy di mana. Oke. Kita akan berlari mimpi. Wah, jalurnya keren ya guys. Oh, ini Lucy nih pasti ya. Wah, ini Lucy. Oke, Lucy. Oke. Hai Lucy. Foto dulu dikit ya. Cheese. Oke, kita foto dulu. Ya, ini kalau nggak difoto nggak mantap nih Lucy. Oke. Oke, ya. Oke, hai Lucy ya. Kita talk. Hello there. Nah, kita coba belajar kita dengar suara Lucy ya. Nah, kita akan mendengar apa instruksi dari Lucy ya, sambil dia akan show her voice ya, show her voice. Oke, ini sudah female. Oke. Hello there, nice to see you. I am Lucy. I am an English teacher in this verse. Choose learn more for listening to the material explanation. Choose show objectives for revealing your next move. Oke ya. Jadi Lucy ini adalah guru bahasa Inggris juga ya di first ini, ya di dunia ini gitu ya. Kita disuruh milih antara learn more kalau kita mau mulai pembelajaran,
Kalau show objektif nanti setelah learn more kita akan ngapain gitu ya. Oke, jadi kita akan pilih learn more dulu ya guys. Kita akan belajar dulu. Ya. Oke, ini yang saya buat juga tentang report text ya. Oke, kita akan ke report text. Oke. Jadi ini slide-nya report text. Kita akan pakai laser pointer. Oke ya. So, ini yang kita pelajari yang namanya report text atau teks laporan. Ya. Jadi kalau di English ini namanya report text, ya. Tapi di bahasa Indonesia namanya teks laporan, gitu ya. Jadi mereka lebih the same, gitu ya. Oke, apa itu report text? Ya, jadi report text adalah teks yang memberikan kamu sebuah informasi tentang sesuatu, gitu ya. Report text is a text that give you an information, ya. Jadi basically ini memang teks yang memberikan informasi. Semuanya daging lah informasinya ya. Nggak kaleng-kaleng gitu ya. And sesuatu tersebut bisa tentang hewan, fenomena alam, tanaman, dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa tentang hewan ya. Bisa tentang fauna, fauna ya hewan ya. Fenomena alam ya, something happen in the nature itu juga bisa dibahas. Tanaman atau flora dan lain-lain, misalkan kayak kejadian sesuatu, misalkan kayak motorcycle tuh bisa gitu ya. Pokoknya semua selain manusia gitu. Kalau manusia kita punya descriptive text gitu ya. Kalau manusia kan kita punya teks namanya descriptive text. Nah kalau report text ini adalah selain manusia yang dibahas. Ya kayak hewan, alam, tanaman, terus juga everything about science juga masuk gitu, kayak volcano bisa, teknologi juga bisa. Ini akan masuk ke dalam report text gitu ya. Jadi dia akan masuk ke situ semua gitu ya. Bagaimana susunan report text? Nah, ini susunannya ya. Report text diawali oleh penjelasan ya, informasi penjelasan secara umum. Jadi umum dulu yang dibahas. Ya, pembukaannya itu umum dulu yang dibahas. Udah itu baru informasi yang lebih detail gitu ya. Jadi susunan report text yang pertama diawali dulu dari segala hal yang umum. Artinya semua orang tahu. Misalkan tentang gajah gitu ya. Gajah, elephant is one of the biggest animal in the world ya, salah satu hewan terbesar di dunia, for example seperti itu kan semua orang tahu gitu ya, semua orang tahu bahwa gajah itu salah satu hewan yang terbesar di dunia gitu. Nah setelah itu baru informasi yang lebih detail gitu ya. Jadi kita bisa bahas nanti berapa panjangnya, terus beratnya berapa, makannya apa gitu. Kayak gini kan contoh informasinya. Deskripsi fisik tuh beratnya berapa gitu, habitat dia tinggalnya di mana, makanannya apa aja, sistem reproduksinya gimana dan lain-lain gitu ya. Itu kalau specifically about hewan gitu ya. Kalau misalkan bukan hewan, bisa aja kayak misalkan motorcycle gitu. Kita motorcycle tuh bisa dibahas sejarahnya dulu bagaimana. Udah itu awal mula bentuk motorcycle tuh kayak apa gitu kan. Lalu juga misalkan ada beberapa jenis gitu, itu juga termasuk ke dalam informasi yang sudah khusus gitu ya. Jadi sekali lagi ingat kalau report text diawali dulu dari informasi yang umum ya, everything about general, and then come into the description atau sesuatu hal yang lebih detail gitu ya. Paragraf pertama dalam report text itu dinamakan general information atau informasi umum gitu ya. Jadi paragraf pertama selalu ya, pokoknya ingat aja dalam report text paragraf pertama apapun isinya selalu pasti tentang general information atau informasi umum. Itu kudu wajib ada di paragraf pertama ya. Waduh, hujan ya. Oh, di sana hujan. Jadi Gino Lovers-nya hujan. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau di paragraf pertama, report text, apapun pembahasannya itu pasti tentang general information.
Setelah paragraf 1, paragraf 2 sampai habis nanti, itu namanya adalah description atau deskripsi. Gitu ya. Jadi sekali lagi di paragraf pertama namanya general information, itu di paragraf pertama. Setelah itu habis paragraf pertama lalu ke description atau deskripsi gitu ya. Jadi susunannya cuma dua intinya, yaitu general information sama description gitu ya. Oke, ciri-ciri dari report text ya. Nah, ini ada beberapa nih ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah using general nouns atau kata-kata benda yang umum ya. Banyak kata benda maksudnya. Lalu yang kedua, action verb ya, atau kata kerja yang berupa aksi. Jadi kata kerja tuh kata kerja yang sifatnya bergerak. Sifatnya kita bergerak gitu ya. Lalu present tense ya. Present tense ini menggunakan tenses simple present tense. Ya, sekali lagi tensesnya simple present tense. Lalu ada technical terms ya. Technical terms atau istilah ilmiah ya. Karena ini sekali lagi hubungannya bisa dengan science ya. So the words that are used in this text ya, yang digunakan dalam teks ini bisa aja teks-teks yang istilahnya ilmiah, technical gitu. Misalkan kalau kita membahas tentang satu tanaman, misalkan jagung kan nama ilmiahnya kan zeameis kalau nggak salah ya, kalau salah mau dikoreksi di komentar gitu ya. Kalau nggak salah namanya sih zeameis. Nah itu kan istilah-istilah begitu kan akan ada dalam teks report. Atau misalkan kayak Paleojavanicus, Meganthropus apa gitu. Itu kan juga merupakan salah satu kata-kata yang technical atau istilah ilmiah gitu ya. Lalu yang berikutnya ada linking verbs ya. Linking verbs ini adalah kata-kata kerja yang berhubungan dengan indera kita. Dengan indera kita, dengan mata, tangan, lidah, hidung, kulit ya. Kata-katanya itu kayak seem ya, look, taste ya. Pokoknya kata-kata yang berhubungan dengan indera kita ya, kayak mata dan lain sebagainya. Itu ya ciri-ciri dari report text. Nah, ini ada contoh dari report text. Ini kita ada pigeon. Ada yang tahu pigeon apa nih ya? Boleh saya di komentar ya, pigeon itu apa ya. Oke, pigeon refers to all birds of the family Columbidae. Nah, that's what I said about technical terms tadi ya, istilah-istilah technical atau istilah-istilah ilmiah. Ini Columbidae and order Columbiformes ya. Ini susunan dalam IPA ya, kingdom, ada family, ada order, ada species dan sebagainya gitu ya. They consist of 310 species. Some people may know them as doves ya. There is no clear distinction between the use of the word pigeons and doves until today, but generally the word pigeons is used to address the species known as the rock dove, while the word doves is used to address a pigeon that is white ya. Nah, ini ya, dari paragraf sini sebenarnya ini sudah dibilang sebagai dibilang sebagai general information. Nah, setelahnya sampai sini, nah ini namanya description semua ya. Jadi kalau kita ini sebenarnya di paragraf 1 sampai sini paragraf 1 ya. Ini harusnya di paragraf 2, cuman saya lupa enter aja gitu ya. Dari pigeon sampai doves ini baru namanya general information. Dari there is no distinction sampai selesai ini adalah semuanya adalah description ya. General information di awal, sudah itu diakhiri dengan description ya, dengan bagai-bagai ada ukurannya 50 cm, weight-nya 30 grams ya, grow up to ukurannya paling panjang 75 cm, and then the weight paling berat itu 2 kilo. Ada color-nya, terus juga ada deskripsi their head dan juga their body gitu ya. Itu semua termasuk ke dalam description gitu ya. Oke, itu penjelasan dari saya terkait dengan report text. Setelah ini videonya akan dibagi dua. Video ini akan jadi di akhir dulu di sini. Satu nanti masuk ke video part 2 yaitu tentang soal-soal report text gitu ya.
Jadi sampai sini dulu untuk video part 1 ya, kita akan sambung nanti di part 2 ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.